Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legenda Ande-Ande Lumut. Dahulu kala, ada sebuah desa yang indah dan subur di tepi sungai besar. Di sana hiduplah seorang janda kaya bernama Embok Rondo Dadapan. Meski memiliki banyak harta, Embok Rondo merasa kesepian karena ia tidak memiliki anak. Suatu hari, ia memutuskan untuk mengadopsi seorang anak laki-laki yang ditinggalkan di depan rumahnya. Anak itu diberi nama Ande-Ande Lumut. Sejak kecil, Ande-Ande Lumut tumbuh menjadi pemuda yang luar biasa. Ia tampan, bijaksana, dan memiliki hati yang tulus. Setiap orang di desa memuji perangainya. Saat beranjak dewasa, Ande-Ande Lumut semakin terkenal, tidak hanya karena ketampanannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam membantu orang-orang yang membutuhkan. Namun, Ande-Ande Lumut menyimpan satu harapan besar dalam hatinya, menemukan seorang gadis yang akan menjadi pendamping hidupnya. Ia ingin menemukan cinta sejati, cinta yang tulus dan tidak didasarkan pada kekayaan atau penampilan. Pada suatu pagi yang cerah, Ande-Ande Lumut berkata kepada Embok Rondo, Ibu, aku ingin mencari pasangan hidup. Tapi aku tidak ingin sembarang gadis. Aku hanya akan menikah dengan seorang yang memiliki hati tulus dan setia. Embok Rondo sangat senang mendengar keinginan anak angkatnya. Ia segera mengumumkan kabar ini ke seluruh desa, bahkan menyebarkannya ke desa-desa tetangga. Ande-Ande Lumut, pemuda tampan dan bijaksana, sedang mencari jodoh, jika tanya kepada semua orang yang ia temui. Kabar ini menyebar dengan cepat seperti api yang membakar ilalang. Gadis-gadis dari berbagai desa, bahkan dari tempat yang jauh, mulai berdatangan ke rumah Embok Rondo. Mereka semua ingin memikat hati Ande-Ande Lumut. Namun, Ande-Ande Lumut tetap menunggu, karena ia percaya bahwa cinta sejati membutuhkan waktu untuk ditemukan. Di sebuah desa yang jauh, hiduplah seorang janda miskin dengan 4 anak perempuan. Anak-anaknya memiliki nama yang unik, Kelenting Abang, Kelenting Ijo, Kelenting Biru, dan Kelenting Kuning. Ketiga kakaknya, Kelenting Abang, Kelenting Ijo, dan Kelenting Biru, memiliki kecantikan fisik, tetapi sifat mereka sangat angkuh dan egois. Sebaliknya, Kelenting Kuning adalah gadis yang sederhana, rendah hati, dan sangat baik hati. Meskipun sering dihina dan diabaikan oleh kakak-kakaknya, Kelenting Kuning tidak pernah marah. Ia selalu membantu ibunya dengan penuh kasih sayang. Suatu hari, Kelenting Abang mendengar kabar tentang Ande-Ande Lumut yang mencari istri. Ia segera memberitahu kedua saudaranya. Ini kesempatan kita untuk menikah dengan pria kaya dan tampan. Kita harus segera bersiap, kata Kelenting Abang dengan semangat. Ketiga kakak Kelenting Kuning mulai berdandan dengan pakaian terbaik dan mengenakan perhiasan mewah. Mereka tidak peduli dengan Kelenting Kuning, bahkan melarangnya ikut. Kau terlalu jelek dan sederhana untuk bertemu Ande-Ande Lumut. Jangan mempermalukan kami, kata Kelenting Ijo sambil tertawa mengejek. Namun, Kelenting Kuning tidak berkecil hati. Dengan pakaian sederhana dan membawa bekal seadanya, ia memutuskan untuk ikut dalam perjalanan. Cinta sejati tidak mengenal kekayaan atau penampilan. Aku hanya ingin mencoba keberuntunganku, igumamnya pelan. Di tengah perjalanan menuju rumah Ande-Ande Lumut, mereka bertemu dengan sebuah sungai besar yang airnya mengalir deras. Tidak ada jembatan untuk menyeberang, dan satu-satunya cara untuk melintasi sungai adalah meminta bantuan Yuyu Kangkang, makhluk penjaga sungai yang menyerupai kepiting raksasa. Yuyu Kangkang terkenal sebagai makhluk licik yang suka meminta imbalan tidak wajar dari siapa saja yang ingin menyeberang. Ketika Kelenting Abang, Kelenting Ijo, dan Kelenting Biru meminta bantuan, Yuyu Kangkang berkata dengan suara menggelegar, jika kalian ingin aku membantu, kalian harus menciumku. Meski merasa jijik, ketiga kakak itu setuju karena mereka ingin segera sampai ke tujuan. Mereka mencium Yuyu Kangkang dan berhasil menyeberang. Ketika giliran Kelenting Kuning, Yuyu Kangkang memberikan syarat yang sama. Namun, Kelenting Kuning dengan tegas menolak.
Aku tidak akan menciummu. Aku lebih baik mencari cara lain, katanya dengan keberanian. Kelenting kuning memanfaatkan akalnya. Ia mengumpulkan batang bambu di sekitar sungai, membuat rakit kecil, dan berhasil menyeberang tanpa bantuan Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang hanya bisa menggeram kesal karena usahanya gagal. Sesampainya di rumah Ande-Ande Lumut, ketiga kakak kelenting kuning langsung masuk dengan penuh percaya diri. Mereka berbicara manis dan berusaha memikat Ande-Ande Lumut. Namun, Ande-Ande Lumut hanya tersenyum tipis. Dengan kebijaksanaannya, ia sudah mengetahui bahwa ketiga gadis itu telah mencium Yuyu Kangkang. Ketika kelenting kuning masuk, ia membawa dirinya dengan sederhana. Ande-Ande Lumut segera merasa ada sesuatu yang berbeda dari gadis ini. Ia bertanya, bagaimana kau bisa sampai ke sini, kelenting kuning?" Kelenting kuning menceritakan dengan jujur bagaimana ia menolak Yuyu Kangkang dan menemukan cara sendiri untuk menyeberang. Mendengar kisah itu, Ande-Ande Lumut tersenyum lebar. "Kaulah yang kucari. Kau telah menunjukkan keberanian, kebijaksanaan, dan hati yang tulus. Kau adalah cinta sejatiku." Akhirnya, Ande-Ande Lumut menikahi kelenting kuning dalam sebuah upacara sederhana namun penuh kebahagiaan. Semua orang di desa merayakan pernikahan mereka dengan sukacita. Kelenting abang, kelenting ijo, dan kelenting biru merasa malu atas perilaku mereka, tetapi kelenting kuning tetap menerima mereka dengan hati besar dan tanpa dendam. Pernikahan mereka menjadi simbol cinta sejati yang tulus dan penuh kesetiaan. Ande-Ande Lumut dan kelenting kuning hidup bahagia selamanya, sementara kisah mereka terus diceritakan dari generasi ke generasi. Cerita ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak hanya didasarkan pada penampilan atau kekayaan, tetapi pada ketulusan hati, keberanian, dan kebijaksanaan. Kelenting kuning adalah contoh bahwa keindahan sejati datang dari dalam, dan bahwa kesetiaan serta kebaikan selalu dihargai. Semoga cerita ini menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.